Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Hazimah Syani Harahap dengan NIM 4612419010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang politik dan hukum. Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah atau filsafat negara dan juga ideologi negara. Pancasila juga dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Dan begitu pengertian Pancasila pun yaitu sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang mana telah kita ketahui bersama. Nah, oleh karena itu, Pancasila dalam pengertian ini juga sering disebut sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Tapi dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup atau perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas kita dan kehidupan kita di segala bidang apapun. Jadi, semua tingkah laku dan perbuatan kita sebagai masyarakat Indonesia harus dijiwai, dan hal ini juga merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Kemudian, jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka, yang mana dalam ideologi terbuka itu terdapat cita-cita dan nilai yang mendasar bersifat tetap dan tidak berubah. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa Pancasila layak menjadi paradigma atau kerangka berpikir untuk pembangunan hukum. Nah, sebuah kerangka berpikir itu harus disertai sebuah pelaksanaan atau implementasi, karena pada dasarnya kerangka berpikir digunakan sebagai perencanaan dari sebuah pelaksanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan kita berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, apapun yang kita peroleh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan nantinya, ini akan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mana tujuan ini untuk melaksanakan pembangunan nasional. Maka pada presentasi kali ini, kami, kelompok D, akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Prasetya dengan NIM 4612419007. Saya dari Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian paradigma pembangunan. Pengertian paradigma pembangunan. Pengertian paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat tetap dan yang sebagian berubah-ubah. Paradigma juga diartikan sebagai gugusan sistem pemikiran. Istilah paradigma makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma, berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Adapun pengertian dari pembangunan adalah proses perubahan yang terus-menerus menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang dicita-citakan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. 1. Tujuan negara hukum formal.
adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Tujuan internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang perwujudannya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Fitriana, NIM 4612419020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif berisi anggapan dasar, kerangka acuan, keyakinan, acuan, serta pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Nah, hal ini tuh merupakan konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini juga sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara singkat, pembangunan nasional itu sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Hasil maupun pelaksanaan pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu hanya mementingkan kebutuhan manusia, namun mengabaikan pertimbangan etis. Untuk mencapai pembangunan seperti yang diharapkan, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Artinya, pembangunan tidak mengorbankan manusia, tetapi harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi pembangunan nantinya akan meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Yang kedua, pembangunan harus dilaksanakan dengan demokratis. Artinya, melibatkan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan untuk mengambil keputusan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, contohnya itu pembangunan sarana pelayanan atau infrastruktur pelayanan itu harus sepakat dengan masyarakat, terlebih masyarakat yang tinggal di sekitaran daerah tersebut, sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang bakal merugikan. Nah, yang ketiga yaitu pembangunan itu penciptaan taraf minimum keadilan sosial, sehingga tidak terjadi kemiskinan struktural. Nah, apa sih kemiskinan struktural itu? Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi bukan semata-mata karena kemalasan individu, tetapi karena struktur sosial yang tidak adil. Contohnya, penggusuran lahan oleh pemerintah menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan tempat tinggal dan lahan tanahnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Puguh Putra, NIM 4611419027 dari jurusan Ilmu Komputer. Pada mata kuliah Pancasila ini, saya bergabung di kelompok 4. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan hanya sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik berdasarkan pada asas moral-moral daripada sila-sila pada Pancasila. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, karena kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik yang berbentuk demokrasi, bukan sistem politik otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan, sebagaimana yang tertuang pada Pancasila Sila keempat. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa
dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Dan pengimplementasian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik ini, yang pertama ada nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, atau nilai-nilai yang bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu selanjutnya, ada penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada mementingkan kepentingan rakyat atau bersama yang bisa dikatakan sebagai demokrasi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang keempat, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Terakhir, dalam pencapaian tujuan keadilan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila Sila kelima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Hirnowo, NIM 4611419066. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan Pancasila dalam reformasi politik. Landasan aksiologi atau sumber nilai bagi sistem politik Indonesia adalah sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Nilai demokrasi politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita. Namun dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerohanian dengan nilai-nilai tersebut. Dan pada realisasinya, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, negara lebih mengarah pada praktik otoritarianisme, yang mana mengarah pada porsi kekuasaan terbesar pada presiden. Nilai demokrasi politik tersebut secara normatif terjabar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 2, dan pasal 5 ayat 1. Adapun esensi dari pasal-pasal tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Yang kedua, kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Yang keempat, produk hukum apapun yang dihasilkan Presiden, baik sendiri maupun bersama dengan lembaga lain, kekuatannya berada di bawah MPR atau produk-produknya. Perlu diketahui pula bahwa rakyat adalah awal mula kekuatan negara. Oleh sebab itu, paradigma ini merupakan dasar pijak dalam reformasi politik. Dan reformasi politik atas sistem politik harus melalui undang-undang yang mengatur sistem politik tersebut dengan tetap mendasarkan pada paradigma nilai-nilai kerakyatan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Supri Mudiantara dengan NIM 4612419015. Di bab ini, saya menjelaskan tentang perwujudan nilai Pancasila dalam pembangunan kehidupan politik. Berikut poin-poin nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Pertama, sistem politik negara harus berdasarkan pada tuntunan hak dasar kemanusiaan. Artinya, segala kebijakan dan peraturan-peraturan harus didasari dengan hak asasi manusia. Selanjutnya, para penyelenggara negara beserta elit politik harus senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan, serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik dan tidak hanya sekedar menjadikan sebagai objek politik penguasa semata. Maksudnya adalah rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang besar dalam pemerintahan karena kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat.
Selanjutnya, mewujudkan tujuan negara demi meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Tujuan negara sudah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah mencerdaskan rakyat dan memahami politik, tidak hanya menjadikan rakyat sebagai sarana mencapai tujuan pribadi ataupun golongan. Dan terakhir, amanah dalam menjalankan amanat rakyat. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dalam menjelaskan dan belum paham, bisa ditanyakan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Fadilanova, nomor 461-241-9024. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 dengan subjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Hukum. Oke, pertama-tama, Pancasila pantas dijadikan sebagai landasan hukum di Indonesia. Mengapa? Karena Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Sistem hukum di Indonesia, menurut wawasan Pancasila, merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa wawasan Pancasila merupakan sentral bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia itu sendiri. Kemudian, makna sila Pancasila yang berkaitan dengan hukum. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, pada sila pertama ini, warga negara berhak untuk tidak beragama, namun warga negara yang beragama harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip keadilan dikaitkan dengan hukum, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini, perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia terletak pada permusyawaratannya, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat untuk mencapai mufakat, kemudian mengambil tindakan secara bersama-sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini jelas bahwa keadilan dalam hukum yang berarti adanya persamaan, penyetaraan dari berbagai kalangan. Terima kasih. Hai semua, nama saya Ani Ambersari, NIM 4612419008. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan implementasi Pancasila dalam pembangunan hukum. Implementasi Pancasila dalam pembangunan hukum diawali dari sebuah paradigma yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah tindakan yang disebut dengan implementasi. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum terbagi menjadi dua implementasi, yaitu implementasi positif dan implementasi negatif. Implementasi positif adalah wujud pelaksanaan nilai-nilai sila Pancasila dalam ruang lingkup tindakan positif. Salah satu bentuk contoh implementasi tersebut adalah pembentukan UUD 45 yang merupakan dasar pembangunan hukum di Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa terdapat dalam bab 10A pasal 28E, bab 11 pasal 29. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab terdapat dalam bab 10 pasal 27 ayat 2, bab 10A pasal 28A sampai 28J dan sebagainya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia terdapat dalam bab 1 pasal 1 ayat 1, bab 10 pasal 27 ayat 5 dan sebagainya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terdapat dalam bab 2, bab 5, bab 6, bab 7
maju, dan sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat dalam bab 7 hal keuangan, bab 13 pasal 31 dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cairunisa dengan NIM 461241917. Saya berasal dari Sistem Informasi jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi negatif. Implementasi negatif adalah wujud penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar pembangunan hukum di Indonesia. Bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Pada sila pertama, yaitu penyerangan terhadap Ahmadiyah, yang menimbulkan banyak kontroversi maupun pertentangan. Wujud penyerangan tersebut sudah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 bab 11 pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada sila kedua, yaitu adanya kriminalisasi KPK dan rekayasa kasus pembunuhan dengan terdakwa Antasari Azhar. Hal tersebut telah menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pada sila ketiga, yaitu adanya mitos di Papua akan datangnya orang-orang kuat dari luar yang akan menjadi pemimpin mereka. Hal tersebut menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 bab 12 pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada sila keempat, yaitu adanya penyelewengan keuangan di lingkungan Kota Madia, Jakarta Barat berupa uang kas sebesar 8,2 miliar. Hal tersebut menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 bab 6 pasal 16 ayat 2, yaitu pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan. Pada sila kelima, yaitu Papua kaya akan tambang emas, namun kenyataan yang ada, banyak rakyat mereka yang hidup susah, pembangunan tidak mampu dilakukan secara adil dan merata. Hal tersebut menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 bab 14 pasal 33 ayat 3, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziko Bagas Melano, biasa dipanggil Siko. NIM saya 461241939, Prodi Sistem Informasi jurusan Ilmu Komputer. Video kali ini saya akan memberikan kesimpulan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum di matkul pendidikan Pancasila. Jadi kesimpulannya yaitu nilai-nilai atau arti atau makna yang terdapat dalam sila Pancasila merupakan landasan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan bersama, sehingga layak disebut sebagai paradigma dalam pembangunan, lebih khususnya adalah pembangunan hukum. Pemerintah maupun masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus ditegakkan demi berlangsungnya penghidupan yang layak untuk bangsa, karena pada dasarnya Pancasila merupakan hasil pemikiran dan visi bangsa yang harus ditempuh bersama. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila harus memberikan orientasi ke depan
yang berarti bangsa Indonesia harus selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi globalisasi dan keterbukaan. Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.